Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fajriatul Aris, Ana Eka Pratili, Irena Bunyatin, Sanyar Nafisa, Sinta Juliatami, Chahrul Ramadan, dan Tari Afrilia. Kelompok kami membahas mengenai pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat daerah, studi kasus daerah Bali dan Nusa Tenggara Barat. Nah, sebelum memulai kependahuluan, pertama ini ada abstrak di mana Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat ini merupakan sektor pariwisata yang paling banyak diminati karena keindahan alam dan budaya yang sangat mempesona di mana dapat menarik wisatawan untuk ingin berkunjung ke tempat wisata tersebut. Bahkan, di Bali sendiri pun dapat dikatakan sebagai daerah terkaya di Indonesia. Kenapa? Karena perekonomian Bali ini bergantung pada sektor pariwisata, sama dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana sektor pariwisata ini bisa meningkatkan pendapatan di daerahnya. Di samping itu, pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan budaya bangsa dengan memperkenalkan produk-produk wisata seperti kekayaan dan keunikan alam dan laut, museum, seni dan tradisi kerakyatan, dan alat yang efektif bagi pelestarian lingkungan alam dan seni budaya tradisional. Kemudian, untuk metode ini yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian literatur, di mana kajian literatur ini memiliki peran penting dalam membuat suatu tulisan atau karangan ilmiah, karena kajian literatur ini dapat memberikan ide pada topik yang akan dibahas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh sektor pariwisata terhadap perekonomian suatu daerah dan bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata tersebut. Provinsi Nusa Tenggara Barat dianggap berhasil dalam menyejahterakan masyarakatnya melalui sektor pariwisata. Kondisi ini diharapkan mampu meningkatkan devisa negara yang dihasilkan oleh kunjungan wisatawan dari mancanegara, dapat menjadi nilai tambah PDB, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan asli daerah atau PAD bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keberadaan Nusa Tenggara Barat secara geografis berdekatan dengan Provinsi Bali yang telah berkembang dan terkenal di seluruh dunia. Bali menjadi provinsi yang memberi kekuatan bagi Indonesia dalam industri kepariwisataannya, di mana menjadi pintu utama masuknya wisatawan yang datang ke Indonesia. Masyarakat terus melakukan inovasi demi terciptanya daya tarik wisatawan sehingga perekonomian daerah sekaligus taraf hidup masyarakat dapat terwujud. Artikel ini membahas mengenai pengembangan sektor pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat dan Bali dengan tujuan menyejahterakan masyarakatnya. Dalam hal ini pemerintah berperan penting untuk memiliki kemampuan mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang dimiliki oleh setiap provinsinya secara lebih efektif dan efisien. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan kajian literatur. Kajian literatur merupakan kajian atau penelusuran yang penelitiannya menggunakan sumber-sumber data kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dan terbitan-terbitan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan karya ilmiah baru yang berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada. Yang mana pembahasan pertama terkait pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan perekonomian. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat potensial untuk meningkatkan perekonomian. Sektor ini dapat menjadi penggerak utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data dari buku saku Kementerian Pariwisata pada tahun 2016, kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto nasional pada tahun 2014 telah mencapai 9% atau sebesar 946,9 triliun. Pengembangan pariwisata ini dapat mendorong pemerataan pembangunan nasional dan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya adalah contoh dari perkembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan perekonomian studi kasus Bali. Bali merupakan salah satu tempat yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi negara maupun daerah. Kekhasan sumber daya alam dan budaya yang ada di Bali menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Dari keindahan ini menjadikan Bali memiliki julukan The Paradise Island atau The Islands of Gold. Sektor pariwisata ini mempengaruhi pendapatan asli daerah Bali.
yang berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto Bali dan berdampak pada tingginya permintaan dan investasi di Bali. Besaran kontribusi sektor pariwisata terhadap nilai PDRB Bali ini berada di atas 65%. Selanjutnya, contoh perkembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan perekonomian pada studi kasus Nusa Tenggara Barat. Selain Bali, Nusa Tenggara Barat juga merupakan tempat yang sangat potensial untuk pengembangan pariwisata. Letaknya yang berdekatan dengan Bali menjadikan keuntungan tersendiri bagi daerah ini. Pada tahun 2015, pariwisata Nusa Tenggara Barat mendapatkan penghargaan Government Award, dan hal ini menandakan bahwa pariwisata Nusa Tenggara Barat berkembang dengan baik. Adapun barometer pariwisata di provinsi ini berada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, yang mana berdasarkan data kunjungan wisata pada tahun 2017 sebanyak 3,8% juta wisatawan domestik dan mancanegara telah berkunjung ke daerah ini. Dan hal ini memberikan dampak pada sektor ekonomi, salah satunya yaitu mempengaruhi pendapatan daerah. Selain itu, masyarakat sendiri juga mendapatkan dampak langsung dari adanya wisata di daerah tersebut, di mana masyarakat dapat mengembangkan ekonomi mikronya melalui pengembangan UMKM dan industri kreatif yang dapat mendukung pariwisata. Upaya masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan pariwisata. Dalam mengupayakan pengembangan pariwisata, pemerintah tidak hanya dituntut untuk menyediakan berbagai fasilitas perjalanan wisata, namun pemerintah juga harus aktif dalam menjadi mediator bagi berbagai pihak di sektor pariwisata. Hal tersebut akan membentuk sinergitas antara pelaku usaha, investor, masyarakat, pemerintah, dan stakeholder lainnya dalam membahas dan menentukan strategi dalam mengembangkan sektor pariwisata. Bali, sejak pemerintah Indonesia menetapkan pariwisata sebagai sektor unggulan pembangunan nasional, dunia pariwisata Indonesia menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar dan tercepat pertumbuhannya. Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata dunia. Melalui pengembangan Community Based Tourism atau CBT, yang merupakan gerakan-gerakan swadaya yang memiliki konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, diharapkan industri pariwisata dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih mensejahterakan rakyat. Di Indonesia, Community Based Tourism atau CBT diterapkan dalam pengembangan daya tarik wisata alam maupun budaya, di mana masyarakatnya lah yang menduduki posisi sebagai bagian integral yang ikut berperan langsung pada kegiatan pariwisata dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan budayanya, sehingga hal tersebut dapat membuat masyarakat berkomitmen dengan pengembangan pariwisatanya. Pariwisata berbasis masyarakat adalah bentuk kepariwisataan di mana komunitas lokal memiliki kontrol dan terlibat dalam pembangunan pengelolaannya, dan proporsi manfaat sebagian besar tetap berada di tangan komunitas masyarakat lokal. Putra 2015 menyebutkan setidaknya ada 4 prinsip yang harus dipenuhi dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di Bali, yaitu 1. Inisiatif pengelolaan Community Based Tourism atau CBT datang dari bawah dan dilakukan secara kelembagaan di bawah payung desa, adat, atau pakraman. 2. Desa menjadi pemilik destinasi wisata yang ada di wilayahnya dan dikelola melalui yayasan atau badan pengelola. 3. Keuntungan finansial yang digunakan untuk pembangunan desa dan pembiayaan kegiatan adat keagamaan serta disalurkan kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga yang relevan. 4. Peluang kerja dan usaha diutamakan untuk masyarakat lokal. Community Based Tourism atau CBT yang diadopsi oleh Bali dianggap telah mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat lokal, dan kebijakan pengelolaan pariwisata tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah, tetapi atas inisiatif masyarakat itu sendiri.
Beberapa contoh daya tarik wisata di Bali yang berhasil mengadopsi Community Based Tourism atau CBT seperti Pantai Pandawa dan Pantai Kedonganan serta Desa Wisata Penglipuran. Nusa Tenggara Barat. Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 5 strategi untuk mencapai keberhasilan pengembangan kawasan pariwisata. Yang pertama, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menciptakan kerjasama antara pelaku di industri pariwisata, masyarakat lokal, dan pihak swasta. Yang kedua, pemerintah daerah bersama lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan NGO (Non-Government Organization) ikut berperan dan berpartisipasi dalam menjaga dan mengontrol integritas kekayaan alam dan budaya daerah. Ketiga, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun pihak swasta, yaitu mengenai pentingnya partisipasi komunitas secara terus-menerus. Keempat, pengembangan sumber daya manusia di bidang kebudayaan dan pariwisata yang bekerja sama dengan lembaga lainnya, dan mengenai pelestarian kawasan pariwisata. Yang kelima, pemerintah membuat program pengembangan kemitraan pariwisata kepada pihak-pihak terkait agar mampu melaksanakan pengembangan pariwisata. Masyarakat lokal akan menjadi yang paling utama yang merasakan keberhasilan dari daerah tersebut. Apabila masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan kawasan pariwisata, maka masyarakat akan dengan mudah mencapai taraf dalam kesejahteraan. Lapangan pekerjaan juga akan mudah didapat karena adanya relasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah serta pihak swasta. Contoh, masyarakat dapat membangun UKM kuliner maupun kerajinan lokal. Masyarakat juga dapat bekerja sebagai pemandu wisata maupun pekerjaan lainnya. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah dan masyarakat yang saling bersinergi untuk mengelola kawasan pariwisata, serta perbaikan sarana dan prasarana pendukung untuk memikat daya tarik turis domestik maupun mancanegara. Lalu selanjutnya, selain kelima strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah NTB, ada juga inovasi yang dilakukan pemerintah daerah NTB, yaitu mengembangkan wisata halal. Nah, pengembangan wisata halal ini tertuang dalam 2 kebijakan. Kebijakan pertama yaitu Pergub nomor 51 tahun 2015 tentang wisata halal, dan kebijakan yang kedua yaitu Perda nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal. Kedua kebijakan ini keduanya berisi yaitu wisata halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur syariah. Lalu selanjutnya, menurut model Edward III tahun 2013, untuk memenuhi implementasi dari pengembangan pariwisata halal ini, ada kebijakan publik, yaitu yang pertama itu komunikasi. Komunikasi ini artinya program itu hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila informasinya jelas dalam proses penyampaian informasi kepada masyarakat. Lalu yang kedua ini adalah sumber daya, yaitu meliputi 4 komponen, yaitu staf yang cukup, informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta fasilitas yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga itu disposisi atau sikap. Ini merupakan sebuah komitmen pelaksana terhadap program atau kebijakan yang akan diterapkan. Lalu yang terakhir itu adalah struktur birokrasi. Nah, kebijakan ini sesuai dengan prosedur operasional atau tidak gitu. Dan juga prosedur operasional ini mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Nah, selanjutnya pariwisata halal yang dikembangkan di NTB ini ada 4 kurang lebih. Yang pertama itu usaha makanan, minuman, hotel, spa, dan sauna. Nah, misalnya ini makanan dan minuman. Jadi di restoran dan kafe ini wajib menjamin kehalalan makanan dan minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku yang bersertifikat halal dari MUI. Dan juga hotel, misalnya hotel ini
menyiapkan tempat atau kelengkapan untuk warga muslim untuk beribadah gitu. Lalu disediakan juga arah penunjuk kiblat dan memisahkan antara perempuan dan laki-laki. Sedangkan turis atau wisatawan yang berkunjung belum seluruhnya terikat pada pengertian halal ini. Seperti contohnya itu wisatawan atau turis yang berkunjung menggunakan busana sesuai dengan adatnya gitu. Jadi tidak bisa memaksakan gitu dalam hal seperti ini. Kesimpulan, sektor pariwisata di era milenial sekarang sangat besar potensinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa, mendorong kesadaran kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan budaya bangsa dengan memperkenalkan produk-produk wisata Nusantara. Dalam upaya pengembangan wisata, pemerintah tidak hanya dituntut untuk menyediakan berbagai fasilitas perjalanan wisata, namun pemerintah juga harus aktif sebagai mediator bagi berbagai pihak di sektor pariwisata, serta merencanakan dan menentukan strategi dalam mengembangkan pariwisata tersebut. Beberapa wilayah yang menjadi sektor unggulan pariwisata seperti Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan potensi kearifan pariwisata alam dan kearifan lokalnya. Dalam hal ini, kegiatan ekonomi pariwisata banyak memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara. Namun, perlunya peran pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendukung agar potensi pariwisata yang ada dapat dikembangkan dan dikenal secara global. Adapun dampak negatif dari kegiatan ekonomi pariwisata ini adalah munculnya kegiatan urbanisasi yang menyebabkan berbagai macam permasalahan sosial dan juga kerusakan lingkungan. Maka dari itu, pentingnya sinergi pemerintah dengan masyarakat sekitar dalam menjaga lingkungan pariwisata agar tetap terjaga sehingga dapat menjadi sumber manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Lalu selanjutnya yaitu rekomendasi. Rekomendasi yang bisa kelompok kami berikan yaitu yang pertama, kami berharap semoga penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada semua pihak yang telah membaca. Lalu yang kedua, semoga penelitian-penelitian berikutnya bisa lebih lengkap lagi dalam membahas mengenai pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, karena seperti yang kita tahu bahwa SDGs memiliki 17 tujuan yang diharapkan negara kita Indonesia bisa tercapai pada tahun 2030. Dan juga tidak hanya membahas mengenai SDGs di kota-kota besar, tapi juga SDGs di kota-kota kecil yang sedang dalam proses pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, kami berharap penelitian berikutnya bisa lebih tajam lagi dalam menganalisis ataupun mengkaji setiap sektor yang ada di SDGs, karena semakin tajam analisisnya, maka semakin baik informasi yang disampaikan. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.